Matahari belum juga nampak. Gelap masih menyelimuti kota. Namun, di Jalan Aceh 155, Bandung, Jawa Barat, ke-9 calon pendaki Gunung Mandala sudah bersiap bergegas menaklukkan subuh menuju Ciwidey untuk berlatih. Pagi itu, raut semangat nan penuh keyakinan tergambar satu persatu di wajah para relawan ini. Meski kantuk menghantui, tak pernah menyurutkan tekad. Ciwidey, kami datang. Keril telah disematkan di pundak, kompas digantungkan, peta disiapkan, penjelajahan siap dimulai. Seperti biasa, para calon pendaki Gunung Mandala ini harus melakukan perjalanan dengan menerapkan materi navigasi darat. Materi ini menjadi nyawa dalam setiap penjelajahan. Masing-masing calon pendaki harus terbiasa dan harus memahami betul aplikasinya di lapangan. Tim pun dipecah menjadi dua. Tim pertama dan kedua memiliki jalurnya masing-masing untuk menempuh target capaian. Para pendaki ini, khususnya para relawan, akan dilatih agar semakin siap menuju pelaksanaan. Ya, puncak Gunung Mandala yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan ketinggian 4.700-an ini menjadi target operasi kali ini. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyusun segala kesiapannya. Seperti diklat sesi pertama ini, seluruh calon pendaki puncak Mandala dilatih untuk memahami materi navigasi darat secara lebih mendalam. Mulai dari ketelitian dalam membaca peta, rajin dalam orientasi medan, konsisten dalam menjaga sudut pergerakan, hingga kesabaran dalam melakukan man-to-man. Tak hanya itu, menjaga semangat dalam melakukan perjalanan juga amat dibutuhkan. Kondisi fisik yang prima juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Tak ayal, pergerakan yang harus menerobos rapatnya vegetasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para calon pendaki ini. Lelah, kantuk, hingga luka di sekujur tubuh merupakan makanan sehari-hari. Tim sudah sampai di puncak 2020. Kemudian sekarang sedang melakukan penentuan titik dengan resection. Setelah itu akan berbivak, begitu ganti. Tak hanya navigasi darat, materi survival juga menjadi fokus dalam diklat kali ini. Survival merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan, namun dalam kondisi darurat ini kita harus selalu siap mengantisipasi. Sepanjang perjalanan, para calon pendaki diperkenalkan dengan tanaman-tanaman tertentu yang dapat dikonsumsi. Di antaranya begonia, pakis, hingga jantung pisang. Usai dikumpulkan, tim pun belajar untuk mengolah dengan cara yang tepat agar aman dikonsumsi. Salah satu tips yang perlu diperhatikan dalam mengolah bahan makanan survival yakni minimal harus ada 5 jenis tanaman. Ini berfungsi sebagai penawar racun satu sama lain di antara tanaman-tanaman tersebut. Malam itu, aktivitas camp ditutup dengan menikmati menu survival yang rasanya sangat nikmat. Hari terakhir pergerakan, kedua tim yang sudah berkumpul ditargetkan untuk mencapai titik poin yakni puncak Gunung Tambak Ruyung dengan ketinggian 1994 meter di atas permukaan air laut. Dari titik bivak terakhir, tim harus melewati sungai, kemudian memulai pergerakan dengan mengikuti punggungan. Jalur kali ini tak hanya rapat, namun sangat menantang untuk dilalui. Pembagian tugas seperti penebas dan navigator pun harus terus dilakukan secara bergiliran. Sesampainya di puncak 1994, seluruh lelah pun terbayar.
Meski energi habis terkuras, namun canda tawa tak henti mewarnai perjalanan kami. Pakaian kotor kami menjadi bukti betapa pencapaian selalu membutuhkan perjuangan keras. Jiwa kami tak kalah penuh dengan isi keril, yakni rasa kebersamaan dan persaudaraan yang terbangun sepanjang 4 hari di Pegunungan Ciwidey. Terima kasih Ciwidey, semangat riang gembiralah selalu. Tim pendaki Puncak Mandala.